Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mutmainnah SPD, peserta pelatihan dasar CPNS Parepare Angkatan 1 Puslatbang KMP LAN RI Makassar tahun 2022. NDH 17 kelompok 4. Instansi UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Jabatan Ahli Pertama Pamong Belajar. Setelah membahas 5 nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal, kali ini saya akan membahas nilai-nilai dasar ASN yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mengapa adaptif? Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, perkembangan teknologi, dan tantangan praktek administrasi publik. Adaptif. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. 1. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 2. Mendorong jiwa kewirausahaan. 3. Memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. 4. Memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. 5. Terkait dengan kinerja instansi. Adaptif sebagai nilai dan budaya. Personal mastery, yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Share vision, yaitu pegawainya harus terus-menerus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Mental model, yaitu pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Team learning, yaitu pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang terakhir, systems thinking. Pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Berikut panduan perilaku atau kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut, dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Perilaku atau kode etik kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi pemerintahan. Irawan mengungkapkan bahwa
Collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Enam kriteria penting untuk kolaborasi yaitu: yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Berikut proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama, dan menetapkan outcome antara. Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, Whole of Government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Yang pertama, outcomes focus, yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, yaitu whole of government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu strengthening prevention, yaitu whole of government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Itulah tadi penjelasan nilai-nilai dasar ASN, yaitu adaptif dan kolaboratif. Saya, Sri Mutmainnah, siap menjadi ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.